Jumpa lagi dengan saya Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta karena prank. Jadi langsung apa? Tadi sini lahir di Papua, ngawur sekali. Jadi debat kita selesai. Waktu habis, Pak. Masih Pak. Habis, semua menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang maghrib nih ya saya kembali akan melanjutkan perdebatan mualaf versus murtadin ini ya, antara Saifuddin Ibrahim versus Ustadz Samsul Arifin Nababan dan para al-mukarram yang lainnya ya, yang dimana ada pendeta Joshua Tew di pihak Kristen dan juga ada Ustadz Samsul Arifin Nababan di pihak Muslim ya, ada si Udin juga tuh di Kristen tuh. Ini yang untuk sesi duanya ya, sudah agak mulai seru, sudah agak mulai ramai, dan nanti akan kita sambung lagi ada sesi 3 ya, mungkin sampai sesi 4 karena video ini panjang sekali. Jadi saya bagi menjadi 4 kalaupun dapat gitu ya, agar tidak kepanjangan, tidak bosan menontonnya itu ya, agar nontonnya tuh dapat ya, walaupun tidak sampai habis menontonnya, minimal ilmu ataupun poin-poin yang disampaikan dari para pendebat itu dapat kita cerna dan dapat kita kuasai untuk bekal kita untuk mendebat orang-orang yang ingin mendebat umat Islam ya. Contoh seperti ketika kita belajar kristologi, untuk bekal kristologi ya, sampai kepada kita ilmunya itu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Baik, terima kasih. Sekarang giliran dari pembicara Muslim, Bapak Ustadz Widi Muljana. Waktu dan tempat dipersilakan selama 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Shalom untuk saudara-saudara. Dalam bahasa Ibrani yang digunakan oleh umat Kristen itu, salam sejahtera menggunakan kata shalom. Saya sangat sebetulnya hampir tidak bisa hadir karena saya tidak suka dengan yang namanya debat, Pak. Betul. Hanya saya melihat ini kenapa Bimas Kristen hadir, Bimas Islam tidak hadir. Harusnya dua-duanya dihadirkan, Pak. Baik. Dua-duanya enggak. Baik, kalau begitu saya juga Bimas Islam, Pak. Saya dari Kementerian Agama, Pak. Saya pegawai negeri di Kementerian Agama, tapi di Kota Cirebon. Saya yang menjaga Kota Cirebon supaya rukun. Saya di Cirebon itu selalu berkoordinasi dengan para pendeta. Jadi teman-teman pendeta juga kadang ajak saya makan, kita ngobrol, kita selalu baik, Pak. Karena tugas kita adalah memang menjaga NKRI itu supaya tidak terpecah-pecah. Paling tidak, dialog ini memberikan satu kesan secara edukatif bahwa memang agama itu tidak sama. Untuk bisa menyatukan saya rasa tidak mungkin. Misalnya kita kuliah di satu kampus yang sama, dosen yang sama, buku yang sama, hasilnya bisa berbeda, Pak. Apalagi kita berbicara dari sumber yang berbeda. Jangankan lintas agama, Pak, memahami bahasa Ibrani dan Yunani.
Kenapa ada istilah hermeneutika dalam teologi Kristen? Sama-sama belajar hermeneutika, Pak. Belajar bahasa Hebrew, Ibrani, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Wow, sama. Cuma bedanya kalau Islam Alif, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Ho. Nah, kalau di Ibrani Alef, Bet, Gimel, Dalet. Saya kebetulan pernah belajar teologi. Saya mantan pendeta, Pak. Sekarang saya di Dinas Islam. Dulu saya di Dinas Kristen, Pak. Saya orang terdekatnya Pak C.M. Nainggolan. Karena itu saya nggak suka berdebat, Pak, karena semua teman saya ya sama-sama. Di Cirebon itu ada gereja yang saya izinkan karena sesuai dengan persyaratan Perpres 2 Menteri, Pak. Saya izinkan, saya paraf dapat izin, tapi ada juga yang izinkan karena tidak sesuai. Jadi pokoknya kita sama-sama lah. Nah, saya berharap paling tidak ini nanti muncul satu kesan bahwa agama tidak sama. Tetapi ketika muncul kesan agama tidak sama, marilah kita saling menghargai, saling menghormati keyakinan orang lain. Beda ini harusnya nggak duduk sini nih. Saya duduk sebelah Bapak Bimas Kristen, saya dari Bimas Islam. Jadi kalau ada keributan, saya pasti hadir, Pak, dengan kasat indah. Ya, mesti duduk di sana sama dengan Bapak. Cuma saya ditelepon minta hadir. Jadi sebetulnya kalau berbicara tentang Yesus, memang kita mempunyai perspektif yang berbeda. Misalnya seperti diri saya. Menurut saya, gereja sendiri memang, saya sepakat dengan yang Bapak Pendeta sampaikan, mengalami kesulitan untuk bisa memahami tentang Yesus itu Tuhan atau manusia. Ya, bahkan saya sampai sempat bertanya sebetulnya, ketika selalu berbicara tentang menggunakan ayat Alkitab, saya sampai tanya, what the meaning is back to the Bible? Apa itu arti kembali ke Alkitab? Semuanya pakai ayat, Pak. Pakai bahasa Ibrani, tapi bisa muncul dan berbeda-beda pemahamannya. Dan memang itu sebagai sebuah fakta mengalami kesulitan. Saya pernah berpikir, betulkah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Yesus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Dalam bahasa Yunani disebut kenosis. Filipi pasal 2. Tuhan Allah telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, bahkan dia sama dengan manusia. Kenosis, mengosongkan dirinya. Tapi itu menjadi sebuah pertanyaan buat saya waktu itu. Betulkah? Bisakah Tuhan jadi manusia? Jawabannya pasti bisa. Pasti bisa. Kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, maka Tuhan tidak disebut Maha Kuasa. Tapi sebenarnya pertanyaan saya ternyata belum selesai, Bapak Ibu. Kalau tulis skripsi itu baru bab 3, belum sampai kesimpulan. Skripsi itu harus tuntas, tesis itu harus tuntas. Tidak hanya sampai metode penelitian, tapi sampai kesimpulan dan saran. Ternyata pertanyaan itu harus dilengkapi. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan bisa menjadi manusia atau tidak. Tuhan bisa menjadi apa saja, sebab Tuhan tidak terbatas. Tapi sebenarnya Tuhan tidak terbatas itu bukan bahasanya Tuhan. Itu bahasanya manusia. Karena Tuhan tidak bisa, karena manusia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, maka manusia membuat sebuah pernyataan. Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Tapi saya ingin sampaikan secara filosofis, secara filsafat ilmu, bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat dibatasi. Apa yang membatasi Tuhan? Sifat dari dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu merenungkan, kenapa sih kalau orang berbuat dosa itu masuk neraka? Apakah Tuhan tidak bisa memberikan statement, sekalipun kamu berbuat dosa, kalau Tuhan katakan masuk surga, masuk tidak? Masuk. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Karena Tuhan dibatasi oleh dirinya, sifat. Ada sifat dalam Asmaul Husna dalam Islam yang disebut Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Ketika adil, maka yang salah harus dihukum, yang benar harus diberikan ribut. Karena itu sebetulnya yang membuat Tuhan itu memutuskan dia masuk neraka itu karena sifatnya Tuhan dibatasi oleh sifatnya sendiri.
Nah sekarang kalau orang itu tobat sungguh-sungguh, jujur saja. Rasul Paulus itu berkata dalam suratnya, aku sering melakukan apa yang tidak aku ingin lakukan. Aku memikirkan yang baik, tetapi apa yang aku lakukan tidak seperti yang aku inginkan. Tobat kita itu lemah. Bahkan dalam Alkitab kebenaran manusia itu begitu sangat rapuh. Kalau orang tobat, kenapa bisa masuk surga? Itu pun bukan karena kualitas tobat kita yang hebat. Karena Tuhan punya sifat. Dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bahasa Arab saya tidak sebagus dengan oleh Pak Pendeta Ibrahim. Saya sudah lihat rekamannya. Saya masih baru Pak, masih Islamnya, tapi saya sudah haji. Sebentar Pak. Tadi ngomongnya apa? Saya kalau duduk di sana, sebab nanti kalau di sana saya mengamankan. Saya begitu Pak. Begitu. Kalau ya jadi yang membuat orang itu bisa diterima tobat sebenarnya bukan karena tobat, karena sifat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman yang lalu Tuhan punya sifat Maha Pengampun, Al-Ghafur. Karena itulah tobatan kita itu sebetulnya begitu sangat rendah nilainya. Nah salah satu sifat Tuhan adalah Tuhan tidak bisa disamakan dengan apa yang diciptakannya. Karena itu pertanyaannya sebetulnya bukan apakah Tuhan bisa jadi manusia atau tidak. Kira-kira Tuhan mau tidak jadi manusia? Jelas Tuhan tidak akan mau jadi manusia. Karena ketika dia menjadi manusia, maka dia menyangkal sifat dirinya sendiri secara filosofis. Nah, Bapak Ibu, tentang mujizat yang dilakukan Yesus, kalau kita perhatikan, setiap nabi itu hidup di zaman yang berbeda, Pak. Kenapa Nabi Musa melakukan mujizat membelah laut menjadi dua? Bukan karena Musa itu Tuhan. Zaman itu, Bapak Ibu, perlu diketahui, ilmunya sangat luar biasa. Maka supaya orang kembali kepada tauhid, kembali kepada Tuhan yang benar, maka Tuhan berikan mujizat laut terbelah menjadi dua. Kenapa Yesus melakukan menyembuhkan? Ada orang bertanya kepada saya, wah, kalau ada kesembuhan ilahi di gereja itu katanya pakai jin. Saya bilang salah. Kristus itu gak ada jin. Yesus memang melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, itu betul. Tapi Yesus melakukan mujizat itu bukan karena dia Tuhan. Karena pada zaman itu ilmu kedokteran luar biasa, ilmu tabib luar biasa. Maka gereja menyanyikan sekarang ada lagunya Bapak Ibu. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menyembuhkan. Itu lahir dari kondisi pada waktu itu. Karena memang ilmu pertabiban luar biasa, sehingga Yesus melakukan itu supaya orang kembali, tidak terlalu mengandalkan keilmuan secara medis, supaya mengerti bahwa ada kekuatan di luar dari diri manusia dan orang kembali kepada. Nah permasalahan kalau bisa bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad juga melakukan sesuatu spektakuler ketika melakukan Isra Mi'raj. Apakah berarti dia Tuhan? Tidak. Perhatikan ayatnya. Nabi itu diperjalankan, bukan Nabi terbang sendiri. Tidak. Sampai Rasulullah itu menegaskan ketika diminta membuat mujizat supaya orang tidak terkecoh dengan siapa diri Nabi Muhammad itu. Rasulullah apakah tidak bisa melakukan mujizat? Bisa. Jika kau Nabi Muhammad, buatkan mujizat. Tidak. Tapi Rasulullah berkata, aku memilih supaya engkau hatimu dituntun oleh Al-Quran, bukan dengan apa yang dilihat. Bahkan sampai hari ini saya agak kurang sependapat gereja memahami Yesus itu setengah manusia. Setahu saya gereja sudah sampai pada kesepakatan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia ya Pak ya. Tapi memang sampai sekarang saya memang kalau misalnya diskusi dengan orang-orang yang memang mengerti bahasa Inggris itu memang luar biasa. Ya, gereja-gereja dan Pentakosta semua itu biasanya lebih, kalau sudah ada kesulitan belajar pakai bahasa Ibrani, itu betul. Makanya tadi Bapak menggunakan bahasa Ibrani. Tapi saya tidak mau menggunakan itu bahasa Ibrani supaya bisa dipahami secara sederhana. Bahwa memang kita berbeda. Apa
Apa yang diyakini oleh kami, memang kalau Yesus membuat mukjizat, bukan karena Yesus Tuhan. Tuhan izinkan Yesus melakukan satu mukjizat supaya kembali kepada jalan yang benar, kepada kebenaran yang absolut yang dia terbangkan, bahwa Tuhan sang pencipta dan tidak bisa disamakan dengan manusia. Terima kasih. Kayaknya sudah dari tadi juga tahan. Ya, kita berikan kesempatan kepada Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya juga agak lucu jadinya. Silakan. Kita sambut Bapak Saifuddin Ibrahim. Silakan Bapak. Waktunya 15 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Christ. Jadi salam damai itu hanya ada dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada damai. Suami istri aja berantem, anak dengan bapak bunuh-bunuhan, tetapi dalam Yesus sumber segala damai. Maka Yesus disebut Raja Damai, Raja Shalom. Amin. Ya, itu nomor 1. Saudara-saudara, saya berterima kasih kalau boleh diundang untuk jadi pembicara dalam kesempatan ini. Ini sudah berabad-abad debat Muslim dan Kristen, dan seolah-olah nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Maka diulangi lagi tahun ini. Mohon maaf Pak, saya salah. Kepada semua audiens, mohon maaf, handphonenya tolong dimatikan atau di silent karena sangat mengganggu. Ya, terima kasih. Lanjut Pak. Ya, saya dari Muslim 41 tahun hidup sebagai orang Islam. Saya mengerti Quran, saya belajar usuluddin, semua agama saya pelajari. Surat Al-Fat ayat 6. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Yesus Kristus Isa Al-Masih berkata kepada kaumnya, hai Bani Israel, aku adalah putusan Allah kepada kamu, membenarkan Taurat. Dan saya memberitakan kabar gembira akan datangnya Nabi setelah aku namanya Ahmad. Dan itu saya cari sendiri. Yang Kristen juga cari sendiri. Banyak Al-Quran dulu, tokoh buku Islam. Setelah saya jadi Kristen, saya buka Injil, tidak ada satu ayat pun Yesus ngomong seperti itu. Penasaran saya. Berarti Al-Quran ini membingungkan saya. Termasuk saya banyak belajar, apakah Muhammad itu Nabi? Ketika orang-orang Nasrani yang Kristen bertanya kepada Muhammad, kalau kamu Nabi, tunjukkan saya dong bukti kalau kamu Nabi, sebuah mukjizat. Tetapi ada 5 ayat dalam Al-Quran mengatakan, ya tentang mukjizat itu katakanlah dari Allah. Dan saya termasuk orang-orang yang menunggu seperti kamu baca 5 ayat dalam Al-Quran. Muhammad tidak punya mukjizat. Kalau dalam Al-Quran yang tidak ada di dalam Injil, Yesus membuat burung dari tanah liat, ditiup terbang. Muhammad saya minta 1 lalat dibikin terbang. Enggak ada ayat 1 pun dalam Al-Quran. Sebenarnya bukan itu pembicaraan saya. Saya hanya meminta supaya ada mukjizat. Tidak ada bukti. Ketika orang-orang Nasrani bertanya, ya salunaka anir ruh, orang Yahudi dan Nasrani bertanya tentang roh. Muhammad berkata, kulir roh min amri rabbi. Roh itu utusan Allah. Setelah saya baca Injil, ternyata bukan bertanya tentang esensi roh, tetapi hidup dalam roh. Bagaimana orang itu hidup dalam roh? Karena manusia itu jasmani dan rohani. Hidup dalam roh itu bukan berarti harus sujud sampai jidat hitam. Enggak.
adalah menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Mau pakai apa saja, telanjang pun sekali doa nggak apa-apa. Di dalam Islam kita sudah wudu, sentuh tangan dengan perempuan, batal wudunya. Itu bukan roh. Apakah kulit wanita itu bangkai, sehingga kalau ini salah harus wudu ulang? Oke, saya lanjutkan. Ini kan hanya preambul pembukaan supaya panas semua. Karena dari tadi saya panasan, Pak. Terutama guru saya ini sama Bu Gita itu panas dengan beliau itu. Dan tadi saya sudah ajak dia panco. Mari kita panco, karena panco ini akan membuktikan kita menang di debat nanti. Saya kalah. Saudara-saudara, kalau ada orang Islam masuk Kristen, dia tidak mengerti Alkitab. Karena wahyu firman Allah hanya diturunkan kepada Israel, bukan kepada orang Batak dan orang Manado. Maka tidak ada Nabi Batak, Nabi Manado, apalagi Nabi Jawa. Apalagi saya orang Bima, Nabi Bima nggak ada. Jadi semua firman Allah itu diturunkan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa lain. Kejadian 17 ayat 18, yang akan menerima wahyu Allah itu hanya dari Ishak, bukan Ismail. Cari semua perjanjian baru, bukan dari Ismail Pak Insan. Kecuali Alkitab Bapak beda dengan Alkitab saya. Mungkin Alkitab Bapak itu yang sudah dipalsukan. Allah tidak pernah mempercayakan firman-Nya kepada bangsa Arab, dan firman-Nya hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Mazmur 147 ayat 19-20, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya kepada dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bangsa Arab, bangsa Mesir, bangsa tidak mengenal hukum pencipta langit dan bumi. Mereka hidup dalam kegelapan. Titik. Haleluya di sini bukan puji Tuhan, tapi titik. Tidak ada omongan sekali, tidak ada lagi debat setelah hari ini. Quran surat Al-Maidah ayat 20. Ini kita ikut-ikutin Quran benar atau enggaknya, karena masa antara Alkitab dengan Al-Quran 600 tahun muncul Quran. Nah, Al-Quran mau mencoba menerangkan, mencari kebenaran dari perjanjian lama dan perjanjian baru, mau mencari bukti. Wa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika, kalau kamu ragu wahai Muhammad tentang apa yang diturunkan kepada kamu, baca, tanyakan kepada orang ahli kitab. Ya benar, debat ini adalah kalian bertanya, saya jawab. Tapi Muhammad aja tanya begitu, apalagi pengikutnya. Ini bahaya ini. Dulu yang saya bilang ke tema, Pak. Oh, ini temanya. Yesus. Ini pas temanya. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu, apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Jadi firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa manapun. Next, apakah kelebihan Israel? Roma 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi, dan apakah gunanya sunat? Banyak, termasuk Anas kurban ini sunatan. Kita harus gantung di atas Monas. Bukan urusan sunat potong ujungnya, itu mental kita yang harus diperbaiki. Roma 3 ayat 20 ayat 2.
banyak sekali di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Tuhan. Jadi wahyu Allah hanya diberikan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun. Yang mengherankan saya, kenapa ada Al-Quran? Padahal Muhammad orang Arab. Nah, kita bongkar itu Al-Quran kalau berani. Bongkar Al-Quran. Quran surat ke-5 45 ayat 16, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan. Jadi orang Israel walaupun negaranya satu begitu ditakutin oleh seluruh dunia. Saking canggihnya itu bangsa itu, saking keras kepalanya, saking kurang ajarnya itu bangsa. Yang terima Kristen itu nggak ada 2%. Orang yang di Israel itu nggak ada. Tapi orang Islam selalu mengkaitkan. Orang Kristen juga ikut imbasnya, termasuk gereja nggak boleh dibangun. Kami telah berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan dan kenabian. Ini kata Quran loh, bukan kata saya, bukan ini namanya saya. Dan kami lebihkan mereka atas segala bangsa. Wa faddalnahu 'alal alamin. Diakui oleh siapapun. Orang Kristen masuk Islam, yang kedua, menurut Quran, orang Islam masuk Kristen terkutuk sampai hari kiamat. Kata Quran. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang ditentukan Allah di dalamnya. Jadi orang Kristen harus tetap Injil, nggak boleh meninggalkan Injil. Barang siapa waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, ini kata Quran, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi ada orang Kristen masuk Islam terkutuk sebagai orang fasik sampai hari kiamat. Ini kata Quran, bukan saya. Kembali ke tema. Ya, masuk tema sekarang. Masuk tema. Muhammad tidak menubuatkan Yesus tidak menubuatkan Muhammad. Nah itu baca sendiri. Ketemu. Makanya TKB dikirim ke Arab Saudi, yang pulang hamil bahkan ontak. Dalam Injil hanya aja semacam ini, Yesus adalah Alfa dan Omega. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Yohanes 16 ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan banyak saatnya, datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa itu berbuat baik kepada Allah. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang sudah saya kutip, tapi waktunya sedikit, tapi masih 15 menit loh. Jadi Muhammad tidak dikenal oleh orang Yahudi dan orang Kristen awal. Kenal setelah Muhammad datang, baru kenal Islam, baru kenal Nabi Muhammad. Karena diceritakan oleh orang Islam kepada orang Kristen. Dan di antara orang Kristen ada yang masuk Islam gara-gara cerita itu. Ini ayat-ayatnya. Ini cari lagi di ayat yang lain. Isa Al-Masih dalam Al-Quran, apa yang Bapak omongkan tadi oleh saudara, semuanya saudara berdua ngomong tentang Yesus dalam Al-Quran, dan itu beda jauh. Karena ibu Isa Al-Masih menurut Al-Quran adalah saudara Harun. Harun itu adalah kakak Musa. Musa dengan Yesus itu 1500 tahun. Jarak antara Maryam yang menghamil, yang membawa bayi Yesus ini, yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah saudara Harun. Bagaimana mungkin seorang wanita hamil Yesus 1500 tahun? Cari Quran, tepat sekali omongan saya. Tetapi selalu dikait-kaitkan bahwa Maryam ini adalah ibu Yesus yang diceritakan dalam Alkitab. Ayatnya tadi dalam Quran surat Imran ayat 36, Maryam itu binti Imran. Tidak ada cerita ini dalam Perjanjian Baru bahwa Maryam itu anak Imran. Mana ada? Saya nggak belajar sembarangan. Saya sungguh-sungguh belajar. Berarti apa yang Anda ngomongkan dengan apa yang kami pahami beda jauh. Beda jauh. Bukan
Jadi debat kita selesai. Waktu habis, Pak. Masih Pak. Habis, mohon maaf semua menyaksikan. Nah, demikian tadi kaum muslimin yang si Udin sudah mulai ngelantur ya ke hulu ke hilir, entah apa-apa yang dibahasnya, sehingga berkali-kali mendapat teguran dari moderator, karena memang si Udin ini bukan mencari kebenaran, melainkan mencari permusuhan ya, karena arogansinya, karena sok pintarnya tuh dengan gaya premannya, padahal dia itu adalah seorang pecundang yang sangat penakut sesungguhnya. Namun ya itulah manusia, orang-orang seperti Udin ini kan kita tahu bahwasanya memang dia itu orang yang senang ingin dipuji, senang ingin dipuja ya, pantang tak top belah gitu ya. Jadi wah, dengan arogansinya, dengan sok kepedeannya, padahal ketika berdebat pun dia tidak bisa apa-apa ya. Jangankan dengan para guru-guru kita, dengan saya saja dia berdebat tidak bisa ya, yang ada malah ngamuk-ngamuk. Dia tidak menguasai ayat-ayat Bible, dia tidak menguasai isi Al-Quran, juga tidak menguasai kaum muslimin ya, si Udin ini. Karena ketika berdebat dengan saya pun tidak ada apa-apanya, sabuak lelucon, sabuak santai, malah kejang-kejang sendiri ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rifdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi.